Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Halo sahabat PJJ dan siswa kelas 11 IPS. Bertemu lagi dalam channel YouTube Firman Paujan Adima. Kali ini kita akan melanjutkan topik pembahasan mengenai struktur sosial. Adapun tujuan pembelajaran hari ini yaitu yang pertama, siswa mampu menyebutkan arti struktur sosial. Yang kedua, siswa mampu menjelaskan ciri-ciri struktur sosial. Dan yang ketiga, siswa mampu menjelaskan bentuk-bentuk struktur sosial. Baik semuanya, kita mulai materi hari ini. Perhatikan gambar berikut. Di samping kiri kalian ada sebuah gambar apartemen, bangunan apartemen. Pernahkah kamu melihat suatu bangunan apartemen? Unsur-unsur apa saja yang membangun apartemen tersebut? Tentu, kalian pernah melihat bangunan apartemen yang tersusun dari unsur-unsur tertentu seperti besi, batu bata, campuran pasir dan semen, sehingga membentuk dinding atau tembok yang membentuk struktur bangunan. Nah, di dalam kehidupan masyarakat terdapat juga struktur sosial. Masyarakat itu terdiri dari kelompok-kelompok sosial yang berbeda-beda, satu sama lainnya. Perbedaan tersebut bisa kita lihat dari unsur fisik, sosial, maupun budaya. Kelompok-kelompok sosial ini membangun struktur sosial. Nah, lalu apa yang dimaksud dengan struktur sosial? Berikut ini menurut pendapat ahli. Yang pertama, menurut Talcott Parsons. Menurut Talcott Parsons, struktur sosial itu merupakan keterkaitan antar manusia. Artinya, manusia itu saling terkait satu sama lain dengan manusia yang lain. Yang kedua, menurut James Samuel Coleman. Dia melihat struktur sosial sebagai sebuah pola hubungan antar manusia dan antar kelompok manusia. Contohnya, pola antara siswa dengan guru, polisi dengan masyarakat, dan sebagainya. Kemudian, menurut William Kohlblum, struktur sosial yaitu pola perilaku yang berulang-ulang, menciptakan hubungan antar individu dan antar kelompok dalam masyarakat. Pola perilaku berulang-ulang di sini maksudnya adalah kebiasaan yang sering dilakukan individu atau kelompok dalam hubungan sosial. Selanjutnya, menurut Homans, struktur sosial berkaitan dengan perilaku elementer atau mendasar dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya, interaksi sosial. Dan yang terakhir, menurut Surjono Sukamto, struktur sosial sebagai sebuah hubungan timbal balik antara posisi-posisi sosial dan antara peranan-peranan sosial. Maksudnya hubungan antara status sosial. Jadi posisi-posisi sosial itu adalah status sosial. Seperti misalkan kepala sekolah dengan guru, guru dengan siswa. Itulah pengertian struktur sosial menurut pendapat para ahli. Dari pendapat para ahli tersebut, dapat kita simpulkan bahwa struktur sosial merupakan bangunan sosial yang terdiri dari unsur-unsur sosial yang pokok, mencakup hubungan-hubungan keterkaitan individu dalam kelompok, dan hubungan antar individu dalam kelompoknya melalui status dan peran sosial. Selanjutnya, menurut Abdul Sani, struktur sosial itu memiliki ciri-ciri, yaitu struktur sosial mengacu pada hubungan-hubungan sosial yang pokok. Artinya, hubungan sosial ini dapat memberikan bentuk dasar pada masyarakat. Yang kedua, struktur sosial mencakup sebuah hubungan sosial antar individu pada saat tertentu. Artinya, segala bentuk pola interaksi yang terjadi dalam masyarakat telah tercakup dalam struktur sosial. Ketiga,
struktur sosial itu mencangkup seluruh kebudayaan dalam masyarakat. Artinya, budaya sebagai unsur-unsur dan aspek dari struktur sosial itu sendiri, seperti bahasa, kesenian, ilmu pengetahuan, dan sebagainya. Keempat, struktur sosial merupakan realitas sosial yang bersifat statis, sehingga dapat dilihat sebagai kerangka tatanan. Misalnya, di dalam suatu kelompok sosial terdapat status-status, seperti ketua, sekretaris, bendahara, dan sebagainya. Kelima, struktur sosial itu merupakan tahapan perubahan dan perkembangan masyarakat yang mengandung dua pengertian. Pertama, di dalam struktur sosial terdapat peranan yang bersifat empiris dalam proses perubahan dan perkembangan. Kedua, dalam setiap perubahan dan perkembangan tersebut terdapat tahap perhentian, di mana terjadi stabilitas, keteraturan, dan integrasi sosial yang berkesinambungan sebelum kemudian terancam oleh proses ketidakpuasan dalam tubuh masyarakat. Jadi struktur sosial itu bisa mengalami perubahan dan perkembangan tergantung dari dinamika masyarakat itu sendiri. Sahabat IPS, selanjutnya, pada dasarnya struktur sosial itu memiliki komponen atau elemen dasar. Elemen dasarnya yaitu ada 4. Yang pertama, status sosial. Status sosial merupakan posisi seseorang dalam kelompok sosial. Misalkan, kalian mempunyai status sebagai seorang pelajar. Yang kedua, peran sosial, yaitu pelaksanaan hak dan kewajiban seseorang sesuai dengan status sosialnya. Jadi, ketika individu mempunyai status sosial, maka secara otomatis dia harus menjalankan peran sosial. Yang ketiga, kelompok. Kelompok yaitu kumpulan orang yang memiliki kesadaran bersama akan keanggotaannya dan saling berinteraksi. Dan yang keempat, institusi atau lembaga, yaitu sistem aturan untuk mencapai suatu tujuan yang oleh masyarakat dianggap penting. Itulah 4 elemen dasar atau komponen dalam struktur sosial. Oke, selanjutnya, menurut Peter M. Blau, struktur sosial itu dibagi menjadi 2, yaitu yang pertama, interseksi sosial atau intersected social structure, yaitu sebuah struktur sosial dikatakan intersected atau interseksi jika keanggotaan dalam kelompok-kelompok sosial yang ada bersifat menyilang atau berpotongan. Artinya, keanggotaan dalam kelompok tersebut memiliki latar belakang agama, budaya, atau suku bangsa yang berbeda-beda. Sebagai contoh, perhatikan gambar berikut. Di sini terjadi interseksi antara suku Ambon dengan suku Sunda karena memiliki kesamaan profesi walaupun dari suku yang berbeda. Yang kedua, konsolidasi sosial, yaitu sebuah struktur sosial dikatakan consolidate atau konsolidasi jika terjadi tumpang tindih parameter atau tolak ukur dan mengakibatkan penguatan identitas keanggotaan dalam kelompok. Contohnya, individu-individu yang berasal dari suku yang sama akan membentuk kelompok-kelompok berdasarkan asal suku tersebut sehingga terjadi penguatan kelompok. Sebagai contoh, di wilayah Jawa Barat, tepatnya di daerah-daerah yang masih kental dengan budaya Sunda, dibentuk paguyuban Sunda. Itulah contoh dari konsolidasi sosial. Oke, bentuk selanjutnya, dalam konteks masyarakat Indonesia, struktur sosial dibagi menjadi 2, yaitu
Yang pertama, diferensiasi sosial. Apa itu diferensiasi sosial? Yaitu pengelompokan masyarakat secara horizontal, sejajar atau sejenis. Asumsinya adalah tidak ada kelompok yang lebih tinggi maupun yang lebih rendah. Contohnya, diferensiasi agama, ras, atau suku bangsa. Selanjutnya, stratifikasi sosial. Stratifikasi sosial yaitu pengelompokan masyarakat secara vertikal, berlapis atau tingkatan. Nah, berbeda dengan diferensiasi sosial, dalam stratifikasi sosial ini menimbulkan kelas-kelas sosial. Contohnya, dari sudut pandang ekonomi terbentuk kelas atas, kelas menengah, kelas bawah. Sahabat IPS, itulah pembahasan materi mengenai struktur sosial. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai bertemu di video selanjutnya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.